Good morning, girls. Good morning. Assalamualaikum. Halo sahabat channel, jumpa lagi dengan saya di Evil 21 channel. Semoga kalian masih selalu diberi kesehatan. Pada video kali ini saya ingin berbagi cerita alur film tentang film yang berjudul Level 16. Mari kita langsung saja lihat penampakannya. Di awal film, terlihat setiap hari para gadis ini harus antri untuk mencuci muka sambil menghadap kamera. Satu persatu mencuci muka sampai lampunya hijau, barulah mereka diperbolehkan lewat. Sekolah ini begitu aneh, yang mereka tahu sejak lahir mereka telah dibawa ke sini. Di dalam sekolah itu ada banyak kamera dan monitor. Kegiatan mereka diawasi selama 24 jam. Kepala sekolahnya memberitahu jika di luar sangat menyeramkan, udara dan cahaya di luar sangat beracun. Sekolah ini tidak mengajarkan ilmu pengetahuan. Hanya melalui video mereka diperlihatkan siaran seorang wanita Jerman yang mengajari bagaimana ketertiban, bagaimana menjaga kecantikan dan martabat. Mereka yang berhasil mencapainya dijanjikan dapat pergi dan diadopsi oleh keluarga kaya. Namun seluruh proses tersebut kejam, dan yang tidak patuh akan langsung dibawa pergi entah kemana dan tidak kembali lagi. Tokoh utamanya bernama Xiaowei. Dia siswi yang paling penurut di sekolah. Dia baru saja masuk ke kelas barunya. Dia mendapat teman baru. Temannya menyuruhnya tidak meminum vitamin. Vitamin adalah suplemen makanan yang diberikan sekolah setiap hari. Xiaowei kemudian menuruti temannya tidak meminum vitamin tersebut. Di hari selanjutnya, saat akan meminum vitamin, dia melihat ke kamera berpura-pura meminum, dan ketika lampunya sudah hijau menyala, dia berlari ke toilet dan memuntahkan pil tersebut. Ini adalah pertama kalinya dia tidak mematuhi perintah. Di malam hari, dia terjaga dan melihat sesuatu yang tidak biasa. Semua teman sekamarnya semua tertidur sangat lelap. Seluruh ruangan sepi. Xiaowei mengetahui bahwa temannya juga terbangun. Dia memberitahu Xiaowei apa yang mereka minum setiap hari bukanlah vitamin, tapi obat tidur yang sangat kuat. Terdengar ada penjaga yang datang. Mereka pun berpura-pura tertidur lelap. Dalam beberapa detik saja penjaga itu sudah tiba. Dia pun dengan cepat kembali ke tempat tidur. Kepala sekolah memerintahkan untuk membawa Xiaowei. Kemudian dia dibawa ke ruangan yang aneh. Selain dia, ada siswi lain pada saat itu di sampingnya. Kepala sekolah membawa pasangan kaya. Xiaowei pun pura-pura tidur. Kepala sekolah memperkenalkan siswi detailnya kepada mereka, menjelaskan kulitnya yang belum pernah terkena sinar matahari sangat putih dan mulus. Sang istri minder mendengarkan penjelasan itu dan langsung melihat ke cermin, melihat kulitnya yang menua. Sang suami kemudian menatap penuh nafsu pada kulit Xiaowei dan terus memuji kulit indahnya. Itu membuat istrinya merasa tidak nyaman. Karena itu dia memilih yang lain. Kemudian meminta suaminya untuk membayarnya. Apakah kau sudah selesai berbicara tentang adopsi? Xiaowei dibawa kembali ke kamar. Diceritakan kisah ini pada temannya. Mereka berdua segera menyadari sekolah ini telah menyembunyikan beberapa rahasia. Untuk memastikan keselamatan mereka sendiri, mereka berencana untuk kabur. Ternyata mereka dipelihara di lingkungan yang tidak membiarkan mereka keluar hanya karena ingin menjaga kecantikan kulitnya, hingga menunggu setelah katanya proses adopsi berhasil segera dibawa pergi. Saat mereka tidur, pasangan kaya memilih di malam harinya. Penjaga membawa pergi beberapa orang. Xiaowei diam-diam meludahkan obat tidur, memutuskan untuk mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Setelah penjaga pergi, mereka menyelinap keluar. Dia berlari ke sisi pintu lorong, tapi tidak ada kartu untuk membuka pintunya. Dan pintu itu tidak terbuka tanpa adanya kartu. Pada saat itu terdengar suara langkah kaki. Xiaowei dengan cepat kembali ke kamarnya dan berpura-pura tidur.
Penjaga itu membawa temannya kembali kemudian mengunci pintunya. Kesempatan untuk melarikan diri sudah tidak ada lagi. Mereka berdua mulai mendiskusikan rencana selanjutnya. Temannya memberitahu Xiaowei dia berhenti minum pil sejak lama. Dia menemukan celah pada saat istirahat sekolah, dan itu setiap hari akan ada 4 jam karena semua orang akan tertidur. Itu adalah kesempatan melarikan diri terbaik mereka. Misi mereka mencari peluang untuk mendapatkan kartu dan kabur. Tapi apa yang harus dilakukan? Di hari ini sekolah akan melakukan vaksinasi. Xiaowei pergi ke klinik sekolah untuk membicarakan kepada dokter yang sangat menyukainya. Mungkin ini jadi kesempatannya. Mereka berdua menyadari ada yang salah dengan vaksinasinya. Setelah injeksi selesai, temannya tidak berhenti muntah. Ada juga temannya di lengan terdapat luka parah. Semua siswi bingung. Vaksin ini pasti bermasalah. Jadi sekali lagi pergi ke klinik ingin melihat sikap dokter, tapi dia sangat ceroboh. Dia memberitahu bahwa dia tidak meminum obat tidur. Jadi dokter memberinya pil tidur yang sangat kuat. Xiaowei langsung jatuh tertidur. Efek obat itu datang dalam beberapa hari. Keadaannya semakin buruk. Temannya memutuskan untuk segera melarikan diri. Dia ingin membawa Xiaowei bersamanya, tapi Xiaowei masih terpengaruh oleh obat tidur. Bukan hanya tidak mengerti perkataan temannya, tapi juga karena dia berbicara teriak-teriak, dia dibawa ke sel penjara. Temannya harus mengambil tindakan sendiri. Sekali lagi ia pergi untuk menyelamatkan Xiaowei. Dia menggunakan spray untuk membuat tali, menunggu penjaga masuk ke dalam, dan dari belakang ia mengikat lehernya, kemudian mengambil kartu untuk membuka pintu. Akhirnya dia menemukan Xiaowei, tapi saat ingin membuka pintu Xiaowei, bel peringatan berbunyi. Dia harus cepat melarikan diri. Keesokan paginya, Xiaowei dibebaskan. Dia baru tahu temannya yang ditangkap. Mereka kehilangan kartu pembuka pintu. Pada saat itu, dokter pun muncul. Ternyata dia yang melaporkan hal tersebut hingga dia sangat marah. Karena dia ingin kartu itu kembali, dia membawa pergi seorang siswi, membawanya ke ruangan untuk dihukum, agar yang lain tidak meniru. Kepala sekolah memberi mereka obat tidur langsung dan memeriksa mulut mereka. Kali ini Xiaowei tidak bisa menyembunyikannya lagi. Dia kembali ke kamarnya untuk mencegah obat tidur bekerja. Xiaowei tidak berhenti mencubit tangan agar kesadaran dirinya tetap terjaga. Saat itu, dia mengalami kesulitan untuk berjalan. Dari tempat tidur, dia berusaha melangkah untuk menemukan kartu pembuka. Dia mencari di mana-mana. Dia menemukannya di atas tempat tidur. Xiaowei berlari keluar, berjalan di lorong ruang medis terdekat. Terlihat ada kepala sekolah yang duduk sendirian di dalamnya. Dia kaget melihat Xiaowei masuk ke dalam. Kemudian dia ingin memberinya obat bius, tapi dipukul oleh Xiaowei. Kepala sekolah mendapatkan suntikan anestesia. Dia melihat keluar jendela itu ada cahaya bulan yang terang yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dia terkunci selama 16 tahun, tidak tahu siang dan malam. Berlari ke depan adalah satu-satunya cara untuk keluar, tapi dia ragu. Dan dia memilih untuk kembali menyelamatkan teman-temannya. Xiaowei berlari ke ruang bawah tanah. Tempat ini tidak ada bedanya dengan neraka di bumi. Dia masuk ke dalam. Akhirnya dia menemukan temannya. Xiaowei membuka pintu untuk membantunya bangun, tapi lengannya terikat. Jadi mereka mencari pisau bedah untuk memotong tali yang terikat pada temannya. Mereka menemukan di belakang ada 4 tas besar, dan di atasnya tertulis nama siswi yang telah dihukum. Dia membuka dengan rasa ingin tahu di dalamnya ada apa. Ternyata di dalamnya ada mayat tanpa wajah. Dia langsung pucat. Dia sangat ketakutan. Dia mulai tahu ini semua sama sekali bukan sekolah. Ini adalah tempat bagi istri kaya yang membuat mereka menjadi awet muda. Ketika siswi berusia 16 tahun, wajahnya segera dikuliti dan diberikan pada wajah orang lain. Xiaowei menyuruh temannya untuk segera melarikan diri, tapi temannya ingin menyelamatkan semua orang. Dia memegang pisau bedah.
Orang-orang ada yang berkumpul. Semua teman sekelasnya sebagian sudah bangun. Dia memegang kartu untuk membuka pintu dari kepala sekolah. Mereka kemudian membangunkan semua siswi dan berusaha membawa kabur mereka dari tempat itu. Mereka sangat ingin menyelamatkan semua orang dan berusaha menjelaskan situasinya. Tapi saat itu tidak ada yang percaya. Xiaowei lalu membawa kepala sekolah agar dia yang mengatakan kebenaran yang mengerikan kepada semua orang. Pada saat itu, Xiaowei menemukan ada bekas luka di belakang leher kepala sekolah. Dia juga mengubah wajahnya. Hanya Tuhan yang tahu berapa orang yang ia bunuh. Baru kemudian siswi-siswi perempuan itu mempercayainya. Mereka kemudian membawa ke sel, membiarkan dia ketakutan. Ketika mereka membuka pintu dan bersiap untuk pergi, alarm berbunyi. Mereka dengan cepat mulai kabur dan berlari ke segala arah menghindar dari kejaran para penjaga. Saat itu dia terluka dan tidak bisa lari. Xiaowei tertangkap dengan temannya itu, lalu dia dikunci ke dalam penjara lagi. Kemudian dokter juga datang. Pada saat itu dia masih juga berbohong. Dia pun sangat marah kepadanya, tapi masih saja memuji kecantikan Xiaowei. Dan saat itu dia baru mengerti mengapa dia peduli padanya. Itu karena wajahnya yang cantik sangat berharga. Jadi Xiaowei memutuskan untuk merusak wajahnya itu. Mimpi dokter pun hilang. Saat ini banyak hal yang tidak bisa lagi diselamatkan. Investor juga menemuinya karena dia sudah gagal. Keesokan paginya, polisi datang dari laporan teman yang sudah berhasil lolos dan mereka terselamatkan. Mereka berdua keluar dari kamar itu dan melihat pertama kalinya dalam 16 tahun sinar matahari yang sangat hangat bagi mereka. Dan itu sangat istimewa. Kehidupan baru telah dimulai. Mereka menjadi teman dan untuk kebebasan selama-lamanya. Sekian ya sobat untuk alur filmnya. Jangan lupa apresiasi saya dengan subscribe, like, and comment. Gua yakin jika kalian peduli akan karya orang, maka karya kalian pun akan lebih dihargai orang. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.